Sekarang gimana? Ya. Oke ya. Oke. Teman-teman, pada kesempatan sore ini saya ditemani oleh Karopenmas dan saya ingin menyampaikan berkaitan adanya surat edaran dari Bapak Kapolri, ya, surat edaran. Jadi surat edaran itu berkaitan tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia ini yang bersih, sehat, dan produktif. Surat edaran ini tertera bernomorkan SE2 2 Romawi 2021 dan ditandatangani di tanggal 19 Februari 2021 oleh Bapak Kapolri. Kenapa ini dibuatkan surat edaran? Ini adalah untuk pedoman para penyidik di seluruh Indonesia, ya, berkaitan dengan undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE, ini undang nomor 19 tahun 2016 dan ada perubahan di nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena ini dirasa banyak kontradiktif dan banyak hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital dianggapnya tidak ada komitmen dalam memberikan rasa keadilan itu, ya. Tapi dengan adanya surat edaran ini menjadi pedoman bagi penyidik di lapangan, ya, di tingkat Mabes, Polda sampai tingkat Polres dan jajaran, bahwa dalam rangka, ya, untuk menegakkan hukum yang berkeadilan ini sesuai dengan presisi Bapak Kapolri, untuk khusus kasus undang-undang ITE, ya, ini tentunya bahwa Polri mengedepankan edukasi, ya, dan persuasif kedepannya itu, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan atau menghindari dugaan adanya kriminalisasi terhadap orang dilaporkan, serta dapat menjamin ruang digital Indonesia ini tetap bersih, sehat, ya, kemudian beretika dan produktif. Itu intinya itu surat edaran itu, ya. Tentunya ada beberapa yang perlu diperhatikan, ya, oleh para penyidik di lapangan untuk pemanfaatan ruang digital ini. Ruang digital ini terus berkembang, ya, semakin berkembang, ya. Tentunya kita harus menggunakan budaya etika yang baik, ya, di dalam kita memanfaatkan ruang digital itu. Sehingga jangan sampai terjadi dampak yang bermasalah dengan orang lain itu. Dan kemudian juga tadi saya sebutkan di depan bahwa kita mengedepankan preventif dan preemptif itu dengan program prioritas Bapak Kapolri, yaitu Virtual Police. Jadi ini nanti sudah sedang dibuat. Jadi ada suatu transaksi kata-kata, ya. Jadi ada komunikasi dengan kata-kata antara dua orang atau lebih yang nanti itu menyinggung perasaan, yang kemudian nanti misalnya itu nanti ada arah ke pidana. Kita ada ahli nanti yang menyatakan itu, nanti kita beri edukasi kepada nomor mereka. Jadi kita memberi informasi, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, itu kalau mengata-ngatai seperti ini adalah tidak baik. Ini adalah melanggar pidana dan ini adalah diancam pasal sekian, nanti pidananya sekian. Kita memberikan edukasi dulu, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat yang menggunakan dunia maya ini. Jadi kita koordinasi dengan instansi yang lain, ya, untuk memberikan edukasi gitu. Dan juga penyidik harus bisa membedakan apa itu kritik, apa itu hoax, ya, dan apa itu masukan dan sebagainya, atau pencemaran nama baik. Ini penyidik nanti harus bisa paham, dan nanti juga akan diberikan penis dari Barreskrim kepada jajarannya itu. Kemudian untuk di surat edaran tersebut juga misalnya laporan, yang laporan nanti langsung korban, ya, korban yang merasa dirugikan laporan, jadi tidak diwakilkan itu. Dan kemudian kepolisian juga memberikan ruang memfasilitasi ruang untuk mediasi, ya.
untuk mediasi kita berikan ruang itu, dan kedua belah pihak yang bersengketa nanti kita berikan satu ruangan tersendiri nanti dimediasi di sana itu. Kemudian juga bahwa hukum pidana yang dilakukan atau diproses itu adalah upaya terakhir itu yang kita lakukan gitu ya. Itu paling akhir yang kita lakukan untuk melakukan penegakan hukum. Dan kemudian juga berbeda dengan perkara yang bersifat potensi memecah belah, misalnya SARA, radikalisme, separatisme, itu berbeda itu ya. Itu soalnya nanti bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat itu. Kemudian juga bahwa di poin ini ada korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas diajukan ke JPU diberikan ruang untuk mediasi kembali. Ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan poin ini. Memang kalau untuk pasal-pasal yang di bawah 5 tahun kan memang tidak bisa dilakukan penahanan. Jadi tetap proses berlanjut ya, tetap kita mediasi terus. Kalau berkaitan dengan laporan dari masyarakat yang ada penjabat membuat perasaan gak enak gitu ya, pencemaran nama baik, itu yang tadi tetap kita mediasikan itu. Kemudian juga di dalam pelaksanaan melakukan surat edaran Bapak Kapolri ini, atasannya juga akan menilai, nanti akan memberikan reward and punishment terhadap penyidik yang melakukan. Nanti benar-benar penyidik itu merasa diawasi dan dia dengan sendirinya, dan nanti akan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan Polri ya, dalam melakukan suatu penyidikan tindak pidana undang-undang ITE gitu ya. Itu surat edaran yang tantangan oleh Bapak Kapolri yang kedua, dan kemudian ditambahkan lagi secara teknis itu adanya TR ya, ada telegram ya, telegram yang telah dikirimkan ke para Kapolda oleh Bapak Kapolri ini, ditangani oleh Bapak Barreskrim, itu tanggal 22 Februari 2021 ya. Ini kan menindaklanjuti daripada saat ini tersebut, dan intinya sudah dijelaskan itu di sana ada justice, itu adalah pencemaran nama baik, penghinaan, itu pasal-pasal yang bisa menghadapi di sana. Ya tentunya kan pasal-pasal ini ancamannya di balik matang, tidak bisa dipertahankan. Kemudian juga ada pasal-pasal yang berkaitan mengandung unsur kebencian terhadap golongan, agama, diskriminasi ras, dan etnis, ada banyak pasal-pasal sudah disampaikan dalam SDM tersebut, dan tentunya dapat bisa tidak pidana tersebut yang ada tidak pidana terhadap penghinaan baik, fitnah, penghinaan, tidak dilaksanakan penahanan, dan tetap kita lakukan terus untuk tidak bisa paling akhir ini kita lakukan ya, kita lakukan ke pengadilan gitu. Dan kemudian juga kegiatan tersebut juga harus ada gelar perkara ini ya, tetap kita awasi ya, diawasi oleh Wasidik dan dari Dirtipid Cyber Barreskrim Polri. Ini semuanya sudah kita kaji, dan ini untuk memudahkan para penyidik untuk bisa memahami mulai dari tingkat bawah ya, tingkat bawah sampai Polri. Jadi bisa memanfaatkan dan bisa memahami apa isi daripada surat edaran Bapak Kapolri dan surat edaran Bapak Kapolri. Itu ya teman-teman yang dengan kasus di Lombok Tengah ya, yang mana udah banyak di media ya, di
kita lakukan mediasi banyak, udah 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah ya, namun tidak pernah berhasil ya, karena semuanya yang pelapornya ngotot gitu ya, terus tetap dia ingin tetap melanjutkan gitu. Itu kan biasanya pertama kedua oleh NTB ini. Jadi ini contoh kita lakukan mediasi terus sudah sesuai dengan SOP yang ada. Memang kasus itu berlanjut, ada P21 satunya jelas, satu dalam penahanan mediasi sampai sekali tidak memenuhi, tidak terpenuhi ya di situ. Kemudian tanggung jawab siapa adanya B1 atau berdasarkan lengkap yang menyerahkan tersangka bukti ini tanggal 16 kemarin disahkan. Jadi sudah tersangkakan barang bukti pada JPU ya, Kejaksaan di Lombok Tengah sudah kita tersangka. Jadi pada prinsipnya kita sudah melakukan mediasi sekali dalam penahanan dan proses tetap kita lanjutkan karena tidak menemukan titik temu gitu. Dan kita tetap sesuai dengan ya teman ya, ini bisa kami sampaikan untuk update beberapa usaha pidana SDM dan dari kasih. Nanti update berikutnya nanti kita